Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sayang, kelas 3A, B, dan C, insya Allah Miss Ajeng akan menemani kalian belajar tematik muatan pelajaran matematika. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran matematika, yaitu bilangan hingga 10.000. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah itu? Iya, betul. Itu adalah gambar bebek di sebuah peternakan. Yuk kita baca bersama teks yang ada di samping. Bebek banyak diternak untuk diambil daging dan telurnya. Peternak memberi makan dengan teratur agar bebek dapat bertambah besar. Di sebuah peternakan yang besar, jumlah bebek yang dipelihara bisa mencapai ribuan ekor. Wah, banyak sekali ya bebeknya, hingga mencapai ribuan ekor. Apakah kalian pernah mendengar bilangan ribuan? Bagaimana cara membilang angka ribuan? Nah, di kelas 3 ini kita akan belajar bilangan ribuan. Anak-anakku sayang, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Nah, silakan dibuka buku tematiknya. Tema 1, halaman 9. Pada halaman 9 tersebut terdapat daftar atau bagan tentang lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, yang akan Miss Ajeng jelaskan pertama adalah nama bilangan. Anak-anak, nama bilangan ditulis dengan huruf. Mari lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada bilangan ribuannya. Mari kita lihat. Bilangan ribuan tersebut terdiri dari 4 angka, di mana 1 sebagai ribuan nilai tempatnya, 0 sebagai ratusan, 0 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Maka bilangan ini dibaca 1000. Nah, ini adalah nama bilangannya, ya. Selanjutnya, dibaca berapakah bilangan tersebut? Iya, betul, 2000. Pintar. Selanjutnya, ada bilangan 4 sebagai ribuan, 2 sebagai ratusan, 0 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Maka bilangan tersebut dibaca 4200. Ya. Jadi ini nama bilangannya. Selanjutnya, ayo dibaca berapakah bilangan tersebut? Betul, 9516. Nah, itu nama bilangan. Jadi, nama bilangan
ditulis dengan huruf. Ini ya nama bilangannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar menulis lambang bilangannya. Anak-anak, untuk lambang bilangan kita menulisnya dengan angka. Jangan tertukar ya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini nama bilangannya ditulis seperti ini. 1030. Maka lambang bilangannya ditulis sebagai berikut. 1000. Maka kita tulis angka 1 sebagai ribuan. Ya. Kemudian, apakah ratusannya terdengar diucapkan? Ternyata tidak ya. Maka kita tulis angka 0 sebagai ratusannya. Selanjutnya 30. Nah, angka puluhannya terdengar diucapkan 30. Maka kita tulis angka 3 sebagai puluhannya. Apakah satuannya terdengar diucapkan? Tidak. Maka kita tulis angka 0 sebagai satuannya. Miss, saya sudah tahu 1030 nulisnya seperti ini. 1030. Nah, kalian mau menulis langsung 30. Nah, 3 dengan 0-nya silahkan ya. Tapi alangkah baiknya kalian menuliskannya dengan perlahan ya. 1030 ditulisnya seperti ini. Ini adalah lambang bilangannya ya. Selanjutnya 8500. Ada yang sudah bisa? Hebat. 8000. Berarti kita tulis angka berapa? 8 sebagai ribuan. Apakah ratusannya terdengar? Iya, di sana ada 500. Nah, maka lambang bilangannya ditulis bagaimana? Nah, ini ya. 5 sebagai ratusannya. Miss, saya sudah bisa langsung menulis 500. Silahkan ya. Tapi Miss Ajeng akan menjelaskan satu persatu. Jadi 8000 ditulis 8 sebagai ribuannya, 500 tulis 5 sebagai ratusannya. Apakah puluhannya terdengar diucapkan? Tidak. Maka kita tulis 0 sebagai puluhannya. Apakah satuannya terdengar diucapkan? Tidak. Maka kita tulis angka 0 sebagai satuannya. Jadi lambang bilangan dari 8500 ditulisnya seperti ini ya. Kalau mau langsung silahkan ya. Tapi harus hati-hati ya mengisinya, lebih teliti. Selanjutnya 9990. Ada yang sudah bisa langsung? Bagus. Kita satu-satu. 9000 kita tulis 9 sebagai ribuan. 900 kita tulis angka 9 sebagai ratusan. 90 kita tulis 9 sebagai puluhannya. Satuannya terdengar disebutkan? Tidak. Maka kita tulis angka berapa? 0 sebagai satuannya. Jadi lambang bilangan 9990 ditulis seperti ini ya. Selanjutnya 6077. 6000 tulis angka 6 sebagai ribuan. Apakah ratusannya terdengar diucapkan? Tidak. Maka kita tulis angka berapa? 0 sebagai ratusan. 70 kita tulis angka 7 sebagai puluhan dan 7 sebagai satuan. Jadi lambang bilangannya ini ya. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir. 4567.
Yang ini lengkap ya disebutkannya 4.000. Berarti tulis angka berapa sebagai ribuannya? 4. Pintar. 500. Nah, ini ratusannya terdengar diucapkan 500. Kita tulis angka 5 sebagai ratusan. 60. Berarti kita tulis angka berapa? 6 sebagai puluhan. Kemudian 7. Kita tulis angka 7 sebagai satuan ya. Jadi 4.567 lambang bilangannya ditulis seperti ini ya. Jadi lambang bilangan ditulis dengan angka. Ini lambang bilangannya ya. Nah, sudah Bu Ajeng buletin supaya mudah memahaminya ya. Nah, setelah mempelajari nama bilangan dan lambang bilangan, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Ya, tadi sudah mempelajari bilangan ribuannya. Nah, ini adalah contoh urutan bilangan yang masih acak ya. Nah, coba kalian sebutkan satu-satu di rumah. Ini bilangan berapa? Betul, 5.000. Ini 1.000. Pintar. Ini 3.000. Ini 2.000. Ini 4.000. Nah, sekarang perhatikan terlebih dahulu. Kita lihat dari angka ribuannya dulu. Nah, tadi sudah tahu mana angka ribuannya ya. Yang memiliki nilai tempat ribuan yang mana? Nah, ini berarti ya. Ada 5 sebagai ribuannya, 5.000 nilainya. 1 ribuan berarti nilainya pintar 1.000. Selanjutnya 3 ribuan, 3.000. Ini ya, ini adalah nilai ribuannya, angka ribuannya ya. Nah, jika angka ribuannya berbeda, apakah berbeda? Ya, betul berbeda. Maka kalian bisa langsung mengurutkannya sesuai dengan perintahnya ya. Nah, di sini kalian diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, berarti kalian tinggal mencari bilangan yang terkecilnya berapa. Iya, 1.000. Betul. Kemudian 2.000. Kemudian 3.000. Selanjutnya 4.000. Dan yang paling besarnya berapa? 5.000. Pintar. Selanjutnya kalian diminta mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Nah, sekarang kebalikannya. Kalian diminta mengurutkan dari yang terbesar. Cari mana bilangan yang paling besar. Betul, 5.000. Selanjutnya 4.000. Selanjutnya 3.000. Kemudian 2.000 dan yang paling kecilnya adalah 1.000. Hebat ya. Nah, selanjutnya masih mengurutkan bilangan ya. Nah, Miss Ajeng punya urutan bilangan seperti ini. Ada 4.500, 4.300, 4.900, 4.700 dan 4.200. Nah, sekarang ratusannya terdengar diucapkan ya. Nah, apakah bilangan ribuannya sama? Iya, ternyata bilangan ribuannya sama. Nah, setelah kalian melihat angka ribuannya, ternyata angka ribuannya sama. Ini ya, dimulai dari angka 4, yaitu 4 ribuan. Nilainya 4.000. Maka yang harus kalian lihat selanjutnya adalah angka ratusannya. Apakah angka ratusannya berbeda? Iya, betul. Angka ratusannya berbeda.
Nah, kalian nanti mengurutkannya sebagai berikut. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Coba cari. Bilangan manakah yang nilainya terkecil? Nah, tadi kan angka ribuannya sama ya. Kemudian kalian lihat angka ratusannya, ternyata berbeda. Carilah angka ratusannya yang nilainya terkecil. Pinter. Jadi bilangan yang terkecilnya adalah 4.200. Selanjutnya 4.300, 4.500, 4.700, dan yang paling besar 4.900. Pinter. Selanjutnya kalian diminta mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke bilangan yang terkecil. Cari bilangan yang terbesarnya berapa? Betul, 4.900, 4.700, 4.500, 4.300, dan yang paling terkecilnya 4.200. Itu adalah urutan bilangannya ya. Anak-anakku, setelah memahami urutan bilangan dari yang terkecil dan terbesar, selanjutnya kita akan belajar pola bilangan. Yuk, perhatikan urutan bilangan berikut ini. Nah, Miss Ajeng akan memberikan contoh urutan bilangan berikut ini. Ada 1.000, 1.500. Ayo disebutkan bersama. 2.000, 2.500, dan 3.000. Apakah nilai bilangannya sama? Ternyata berbeda ya. Nah, semakin membesar ya. Nah, ayo kita lihat terlebih dahulu. Di sini bilangan yang pertama adalah 1.000. Bilangan yang kedua 1.500. Nilainya semakin membesar ya. Nah, kalian harus mengetahui berapakah selisih di antara bilangan tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa melakukan cara seperti ini. Mari kita lihat. Karena bilangan yang keduanya nilainya lebih besar daripada bilangan yang pertama, maka kita bisa dengan cara mengurangkan atau menguranginya ya. Nah, di sini kebetulan bilangan yang keduanya lebih besar, 1.500. Nah, boleh seperti ini. Dikurangi bilangan sebelumnya. Nah, di sini ada 1.000 ya, berarti dikurangi 1.000. Nah, harus lurus ya. Nah, dimulai dari belakang. Nah, dari satuannya terlebih dahulu. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, 5. Ya. 1 dikurangi 1, 0. Nah, sekarang kita telah mengetahuinya. Jadi selisihnya adalah 500. Ya. Jadi dari 1.000 ke 1.500 maka ditambahkan 500 ya. Nah, seperti ini. Tadi kalau untuk mengetahui selisihnya, kalian dengan cara bilangan yang kedua atau bilangan yang lebih besarnya dikurangi bilangan sebelumnya. Kebetulan di sini 1.500 lebih besar dari 1.000, maka kita menguranginya. Jadi 1.500 dikurangi 1.000 hasilnya 500. Nah, jadi kita tahu sekarang selisihnya
hasilnya adalah 500. Jadi 1000 ditambah. Nah, ini ya. Ini tambah 500, hasilnya adalah 1500. Nah, dari 1500 kita tambahkan lagi 500, maka berapa? Nah, hasilnya adalah 2000. Dari 2000 kita tambahkan lagi 500. Hasilnya 2500. Kita tambahkan lagi 500, hasilnya adalah 3000 ya, seperti itu. Jadi bilangan di atas, nah ya, ditambahkan 500 maka hasilnya seperti ini ya. Contoh yang kedua. Nah, ini adalah urutan bilangannya sebagai berikut. 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, dan yang terakhir 6.000. Nah, kalau yang ini ternyata nilainya semakin ke kanan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalian kebetulan di sini bilangan yang pertama nilainya lebih besar daripada bilangan yang kedua, maka ini bisa langsung dengan dikurangi ya. 10.000 dikurangi 9.000, maka kita akan tahu berapa selisihnya. Betul, jadi 1.000 ya. Nah, 10.000 dikurangi ini ya, 1.000 hasilnya 9.000. Selanjutnya 9.000 dikurangi juga 1.000, hasilnya 8.000. Selanjutnya 8.000 dikurangi 1.000, hasilnya 7.000. Kemudian 7.000 dikurangi 1.000, hasilnya 6.000. Nah, itu anak-anakku untuk mengetahui pola bilangan ya. Nah, nanti kalian silahkan dipelajari kembali jika ada yang belum dipahami, atau nanti kalian bisa menghubungi Miss Ajeng via WhatsApp ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih anak-anakku sayang atas perhatiannya, dan terima kasih Mama atas kerjasamanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.